Oke, selamat pagi para subscriber saya maupun netizen, penonton YouTuber setia yang pernah mengalami kejadian seperti saya maupun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami penipuan COD, pengiriman paket COD yang sekarang ampun dah, benar-benar lagi booming. Akhirnya saya kena juga. Maksud yang saya bicarakan ini adalah penipuan pengiriman paket yang tidak kita pesan sama sekali melalui COD, tetapi kita harus bayar. Dan lucunya, yang menjadi pertanyaan saya, COD ini dikirim oleh via jasa pengiriman resmi seperti JNE, Antar Aja. Maaf, saya harus menyebut namanya, bukan berarti saya menjelek-jelekan perusahaan jasa tersebut, tetapi ini yang pernah saya alamin, yaitu terutama JNE itu. Saya juga heran, harusnya sistem pengiriman itu tidak langsung dikirim ya, harusnya di cross check dulu oleh pihak penjual jasa kepada pihak yang dikirim. Memang ada sih beberapa yang memberikan cross check, menelpon saya melalui WA, apakah benar ini barang yang Anda pesan atau tidak. Tapi ya hampir 70% sih langsung dikirim ke saya, kadang melalui telepon. Nah, kebetulan nih saya orangnya suka humor ya, jadi ada satu kejadian di mana ada pihak penipu yang mau mengirimkan barang COD tapi dia lewat WA. Nah, ada, dan nanti saya kasih contoh kalimat WA nya seperti apa, dan itu berhasil saya atasi. Tentu saja dengan cara-cara humor saya kan sering membuat stiker guyon, sehingga pihak penipu ya kesel kali. Akhirnya saya diblok, itu satu. Kedua, ada yang langsung datang, dan itu wah, penipunya itu benar-benar niat deh. Jadi dia kirim paket COD, wih, beserta kemasan kardusnya besar. Benar Kak, ada tulisannya tuh, misalnya jebakan tikus, dikirim tuh. Kebetulan istri saya yang menerima, panik, akhirnya manggil saya dan saya keluar. Saya lihat tuh ada mobil box JNE, bener mobil resmi sih. Saya dikirim tuh, saya perhatikan dulu, saya emang nggak panik, saya lihat dulu. Wah, perasaan saya nggak pernah transaksi beli barang melalui COD, hampir nggak pernah saya. Tapi kalau dikirimin hadiah sih sering dari kakak saya, tapi itu pun sudah dibayar. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat, nggak saya buka. Saya cuma pastikan, Mas, Pak, maaf saya tidak pesan, jadi tolong di retur apa bahasanya ya, biasanya retur. Dan ternyata pihak JNE juga mendukung, oh ya Mas, kalau nggak merasa pesan tidak apa-apa, itu paling enak tuh kalau model begitu. Tapi ada juga yang oknum petugas kurir itu yang ngotot, tapi ini udah dibayar, tapi ini atas nama Anda loh. Memang atas nama saya, tapi kalau saya nggak merasa pesan dan saya tanyakan resinya, dia juga tidak bisa menjawab. Jadi begini, sebenarnya solusinya satu untuk mengatasi penipuan seperti ini ya. Satu, kalian harus banyak wawasan tentang info-info terupdate di medsos. Karena kalau saya sering lihat nonton di YouTube,
sama nih kesaksian testimoni penipuan. Solusinya adalah tanyakan nomor akun yang mengirim. Terus ada lagi, apalagi marketplace tuh sering di Facebook ya. Saya tidak menyalahkan Facebooknya. Marketplace tuh aduh biangnya penipuan ya, oknum maksud saya. Sebenarnya sih kalau kita sudah tahu wawasan tentang, sering baca lah, karena gini, ketika kita eksis di medsos online ya mau nggak mau kita harus menerima resiko. Karena dengan kita eksis di medsos otomatis kita mempunyai IG, kita mempunyai Facebook, Twitter, dan untuk membuat Twitter, Facebook maupun IG kita harus menyerahkan data-data kita juga kan. Apalagi yang suka belanja online, Tokopedia ya, Shopee, apa tuh banyak lah. Memang itu semua tujuan baiknya adalah mempermudah kita untuk belanja online. Jadi itu sih sebenarnya, satu, persiapkan wawasan kalian, sering-sering baca update. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini kalian sudah bisa, alam bawah sadar kalian sudah bisa mengetahui solusi apa yang terbaik. Kadang kita juga emosi. Nah, emosi ini kadang titik kelemahan kita, emosi. Ketika emosi kita tidak bisa berargumen, ya kembali lagi ke mental. Ketika pihak penipu, rata-rata kan penipu kan sudah dilatih, mental penipu, mental baja. Prinsipnya kan berani karena salah. Kalau kita kan tidak, kita kan biasanya ada perasaan gak enak lah, apalagi turunan Jawa, kok udah dikirim, kok kita nggak bayar kurirnya. Ya bagus sih pikiran positif seperti itu, tapi ini kalau kita lihat dari segi manfaat kan sangat merugikan kita banget. Walau kita nggak mesen barang COD pun kita nggak perlu takut sama kurirnya, nggak usah merasa nggak enak, tegas aja, maaf Pak, Mas, saya tidak merasa pesan. Dan nih kalau mau lebih bagus lagi, maaf Mas, boleh saya lihat siapa pengirimnya. Kalau memang kurir itu benar ya, kurir bukan penipuan, dia pasti ngasih tuh di paketnya, kan ada tuh di sampingnya, oh nih Mas nama pengirimnya. Nah kalau udah dapat gantian kita teror. Kalau saya orangnya begitu nih, ketika ditipu saya nggak langsung selesai, nomornya saya kejar terus, saya teror terus gantian, karena udah buang-buang energi juga tuh. Nah seperti itu. Jadi wawasan mental ya. Ketiga ya harus tahu hukum lah ya, minimal ya dikit-dikit lah pasal-pasal penipuan seperti apa. Pokoknya gini aja deh, kalian gak usah panik kalau melihat kejadian penipuan COD ya. Kalian pikir dulu, jangan langsung tergesa-gesa panik emosi, karena kalau kita emosi kita tidak bisa berpikir jernih. Kita lihat aja nama kita siapa sebenarnya. Misalnya kayak nama saya Udin misalnya, Udin toh, tapi di situ ada tulisan Udin dengan alamat berbeda, wah itu udah pasti penipuan. Jadi kembali lagi, kita nggak usah panik ya, kembali lagi mental ya. Kemudian yaitu ya pada akhirnya sih solusi terakhir yang terbaik sih ganti nomor WA. Padahal nomor saya yang dulu tuh udah netbox saya udah banyak, tapi nggak apa-apa. Ketika kita ganti nomor WA kan kita bisa menginfokan kembali bahwa ke teman-teman kita bahwa kita sudah ganti nomor. Pokoknya itu aja. Terus gini, untuk menghindari penipuan seperti ini, kalian jangan terlalu banyak eksis di Facebook. Waduh, karena orang-orang terlalu eksis itu menjadi target penipu gitu loh. Kalian kan sering upload foto apa, kadang saking semangatnya kalian cantumkan tuh di Facebook nama, tulisan, nomor telepon yang bisa dihubungi. Waduh, itu fatal banget. Itu sama dengan saya kejadian.
karena saya pemusik kan, kegiatan saya adalah mempromosikan keterampilan saya agar saya bisa dipanggil oleh customer untuk menghibur mereka. Kadang saya suka upload video-video saya main, cuma kadang saya kurang kontrol. Dulu pernah saya kirim nomor WA saya, habis sudah. Pokoknya gitu aja intinya. Kalau kalian tetap, saya tidak melarang kalian mau eksis boleh ya harus dengan segala resiko. Ya benar, mendingan jadi follower aja, pasif memperhatikan, like and comment gitu saja. Jadi itu aja sih awal muasal terjadi penipuan, ya karena satu, saya menggunakan nomor telepon saya share di Facebook dengan tujuan ada yang mau minta saya main musik lebih mudah. Itu fatal, nggak boleh. Terus kedua nih, kalian kalau punya anak yang suka main Free Fire, Mobile Legends, jangan sekali-sekali pakai akun Anda, jangan email Anda, suruh anak bikin email sendiri. Karena ini kejadian terjadi sama saya ya. Facebook saya dihack karena anak saya lupa menutup kembali ketika bermain di warnet. Jadi itu aja teman-teman, selebihnya saya minta maaf kalau memang ada kata-kata yang salah. Namun demikian, untuk part berikutnya saya akan memberikan testimoni kembali kasus-kasus penipuan yang mungkin lebih sederhana ya. Kalau ini kan terlalu panjang saya cerita. Oke, itu aja, terima kasih.